Rahasia kenapa Jepang jadi negara impian semua orang. Yo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel ini. Coba jujur, siapa sih di sini yang pernah ngebayangin buat hidup di Jepang? Angkat tangan. Go SpongeBob! Pasti banyak. Bayangin, bangun pagi, sarapan onigiri, naik Shinkansen yang super on time, atau transportasi umum lainnya. Nongkrong di Shibuya yang futuristik, dan sorenya nonton Sakura mekar. Fix, hidup lo pasti udah kaya di anime. Kita semua tahu, Jepang itu punya magnet yang gila. Entah itu karena lu otaku yang ngefans sama anime dan manganya, atau lu budak korporat yang takjub sama etos kerja mereka. Atau lu pecinta kuliner yang ngiler lihat sushi sama ramen. Tapi cuy, Jepang itu bukan cuma soal cosplay di Harajuku atau toilet canggih yang bisa nyanyiin lagu dangdut. Enggak dong. Intinya, apa sih yang bikin Jepang kelihatan kayak negara impian yang paling sempurna di dunia? Nah, selama beberapa menit ke depan, gue bakal ngajak lo ngubek-ubek semua rahasia Jepang. Kita bakal bahas dari budaya disiplin mereka, makanan, teknologi, sampai sisi gelap dan tekanan sosial di sana. Jadi siap-siap, ambil snack lo, karena kita bakal deep dive kenapa Jepang ini bisa jadi sekeren itu. Balik lagi bareng gue Sangkala Tenang di Ngomong Hidup. Karena hidup kadang perlu diomongin. Let's go! Budaya dan etika orang Jepang. Oke, kita mulai dari DNA bangsa Jepang, budaya dan etika. Gue yakin, lu semua udah sering denger ini. Kedisiplinan dan ketepatan waktu. Gila, levelnya bukan main. Kereta telat semenit aja, mereka bisa kirim surat permintaan maaf resmi. Di sini, kereta telat sejam, ya udah, santai aja. Jadi, buat lo yang suka ngaret, siap-siap shock kalau tinggal di sana. Terus soal kebersihan dan rasa tanggung jawab sosial. Nggak ada tempat sampah? Nggak masalah. Sampah lu tanggung jawab lu. Itu namanya kesadaran kolektif. Ditambah lagi, mereka punya konsep gaman. Ini artinya sabar, tahan banting, dan menahan diri. Mau ada bencana alam, mau ada tekanan kerja, mereka tetap tenang dan gak panik. Dan yang paling epik adalah budaya kerja keras dan perfeksionis. Mereka gak cuma kerja, mereka ikigai. Semua harus sempurna, semua harus high quality. Respect itu jadi nilai mati di setiap aspek kehidupan. Tapi cuy, ini pedang bermata dua. Kerja keras itu keren, tapi nanti di sesi tantangan, kita bahas ya, gimana tekanan kerja ini bisa bikin stres akut di Jepang. Makanan dan gaya hidup. Pindah ke segmen yang bikin lapar. Makanan dan gaya hidup. Jepang itu surganya makanan. Mau ramen yang kuahnya nggak ada obat, sushi yang bahan bakunya fresh banget, atau bento yang penataannya kayak seni rupa. Mereka respect banget sama bahan makanan. Rasanya kayak lu ngehargain alam pas lagi makan. Terus lu lihat gaya hidup sehat mereka. Orang Jepang itu literally jalan kaki kemana-mana. Gak heran badan mereka ideal. Gak cuma itu, vending machine aja di setiap sudut, jual segala rupa. Itu efisiensi tingkat dewa. Dan terakhir, estetika. Rumah mereka mungkin kecil, tapi efisien dan minimalis. Mereka hidup dengan konsep wabi-sabi, menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan dan kesederhanaan. Hidup itu nggak perlu ribet, yang penting teratur. Teknologi dan kemajuan modern. Oke, siap-siap mikir kita ada di tahun 2050, karena sekarang kita bahas teknologi. Siapa yang nggak kenal Shinkansen? Kereta tercepat dan paling on time di planet ini. Bahkan di dalam kota, sistem transportasinya luar biasa teratur. Jepang itu kayak laboratorium raksasa. Robot, AI, inovasi unik, toilet mereka aja bisa bikin lu terharu. Ada juga hotel yang resepsionisnya robot. Ngeri ya. Mereka benar-benar nggak takut sama masa depan. Mereka ciptain masa depan itu sendiri. Yang paling keren, mereka bisa jaga keseimbangan. Di tengah kota futuristik Tokyo,
Lo bisa nemu kuil tua yang umurnya ratusan tahun. Itu keren abis. Mereka nggak ngelupain tradisi demi modernitas. Alam dan keindahan Jepang. Sekarang kita ambil napas sebentar, karena Jepang itu juga tentang keindahan alamnya. Jepang punya 4 musim yang kontras dan indah banget. Sakura di musim semi, momiji di musim gugur, dan salju di musim dingin. Gak lupa, Gunung Fuji yang megah. Pemandangan di sana itu healing banget. Orang Jepang punya kesadaran yang tinggi buat melestarikan alam. Kuil-kuil, taman-taman, desa-desa tradisional di Kyoto, Nara, semuanya dijaga banget. Perpaduan antara hutan dan kuil itu bikin kita sadar. Harmoni itu penting. Pendidikan dan pola hidup sejak kecil. Oke, ini akarnya kenapa Jepang bisa kayak gini. Jawabannya ada di pendidikan. Sistem pendidikan mereka nggak cuma ngajarin fisika atau matematika, tapi disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Nggak percaya? Anak-anak di sana bersihin sekolah mereka sendiri, kayak semacam piket di Indonesia, tapi lebih teratur. Intinya, mereka nanemin budaya sopan santun dan kerja tim sejak dini. Mereka diajak mikir kita dulu, baru aku. Kalau satu orang nggak bener, itu ngaruh ke seluruh kelompok. Ini yang ngebentuk mentalitas kerja dan karakter bangsa mereka jadi sekuat itu. Dunia kerja dan sistem sosial. Setelah belajar, sekarang kita kerja. Mari bahas dunia kerja. Etos kerja orang Jepang itu gila. Loyalitas ke perusahaan itu di atas segalanya. Bahkan beberapa perusahaan masih punya sistem kerja seumur hidup. Di satu sisi, ini ngasilin produk dan jasa berkualitas tinggi. Tapi di sisi lain, tekanannya luar biasa. Kita bakal bahas tekanan itu nanti. Tapi lu harus akui, keamanan publik di sana itu top tier. Jaminan sosial dan kesejahteraan warga juga terjamin. Kalau dibandingin sama kondisi di negara kita, ini jadi perbandingan yang menarik banget buat kita pelajarin. Part 7, sisi unik dan aneh di Jepang. Sekarang kita pindah ke hal-hal yang bikin Jepang jadi Jepang banget. Keunikan dan keanehan. Di mana lagi lu bisa nemuin budaya pop yang meledak kayak gini? Anime, cosplay, idol group. Mereka nggak takut buat jadi diri mereka sendiri. Mereka bisa ekspresiin individualitas seunik mungkin di tengah budaya yang sangat kolektif. Kafe kucing, kafe robot, vending machine yang jual pakaian bekas. Ini beneran ada ya. Tapi nggak tahu sekarang masih ada atau nggak ya. Jepang itu punya tren yang absurd tapi keren. Lu nggak bakal pernah bosen. Bahkan keheningan di ruang publik itu aneh, tapi bikin nyaman. Tantangan hidup di Jepang. Oke cuy, saatnya refleksi. Jepang nggak selalu seindah yang kita lihat di anime. Ada tekanan sosial yang gila-gilaan. Angka bunuh diri tinggi, penyakit mental karena kerja berlebihan itu nyata. Standar kesempurnaan di sana bisa bikin stres akut. Biaya hidup di kota besar kayak Tokyo itu juga mahal banget. Terus buat orang asing, hidup di sana bisa jadi tantangan berat karena perbedaan bahasa dan budaya yang super kaku. Yang paling serius, masalah demografi. Populasi mereka menua, anak mudanya juga menurun. Ini tuh bisa jadi kayak bom waktu buat mereka. Intinya, Jepang nggak sempurna, tapi justru disitulah letak inspirasinya. Mereka nggak berhenti buat berjuang. Penutup. Oke cuy, kita udah bahas sekilas soal Jepang, dari kedisiplinan sampai kereta super cepat, dari estetika wabi-sabi sampai tekanan kerja yang tinggi. Gini, Jepang itu kelihatan ideal, tapi yang bikin negara itu maju bukan cuma teknologinya. Yang bikin maju adalah mentalitas dan karakter warganya yang disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Kita nggak perlu jadi orang Jepang, tapi kita bisa belajar dari mereka. Belajar buat on time, belajar buat gak buang sampah sembarangan, dan belajar buat ngasih yang terbaik di pekerjaan kita. Kalau semua itu kita lakuin, pelan-pelan lingkungan kita juga bakal berubah. Oke cuy, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau lu suka video ini jangan lupa like, share juga ke teman-teman wibu lu biar mereka nonton video ini. Jangan lupa subscribe biar channel ini terus bertumbuh. Pertanyaan terakhir buat lo. Setelah lo tahu sisi-sisi baik dan buruknya dari Jepang, kalau lo dikasih kesempatan buat tinggal di sana,
Lu bakal mau atau enggak? Coba komen di bawah, kita diskusi seru-seruan. Sampai ketemu lagi bareng gua Sangkala Tenang di Ngomong Hidup berikutnya. Sayonara.